Allah punya hak. Mengkabulkan doa orang, Allah berhak. Menolak juga berhak. Pasti dikasih. Hanya ada rahasia-rahasia yang Allah sengaja tutupi. Cara Allah datangkan rizki orang itu beda-beda. Tidak ada yang bisa menjamin kecuali Allah. Jalannya bisa banyak macam. Yang kerja hidup, yang taat hidup, yang enggak kerja, enggak taat juga hidup. Semua Allah kasih. Ad-dunya u'ti ila man uhib wa man lam uhib. Dunia itu aku kasih kepada siapapun manusia. Yang aku suka, aku kasih. Yang aku enggak suka juga Allah kasih. Enggak peduli. Yang taat, nggak taat, pokoknya orang semua yang hidup di muka bumi punya jatah. Yang sholatnya 5 waktu Allah kasih, yang sholatnya cuma maghrib isya Allah kasih, yang nggak sholat sama sekali, bahkan yang tidak mengakui Allah Tuhan juga Allah kasih. Berarti Allah berjanji dan Allah menepati. Apa janjinya? Wa ma min dabbatin. Tidak ada satupun makhluk yang hidup di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali rizkinya sudah ditanggung oleh Allah. Ya Allah, tapi dia kan nggak soleh, terserah. Tapi dia kan nggak rajin sholatnya, apalagi berjamaah, terserah. Yang penting saya dulu janji, kalau saya jadikan manusia, saya jamin hidupnya sampai matinya. Jangankan manusia, hewan, pohon, tanam-tanaman. Kalau ada yang kurang-kurang dalam ibadah kita, ada dosa maksiat yang kita kerjakan, yang kita berhentikan ya dosanya, maksiatnya. Kalau ibadahnya mah terusin, jangan putus asa. Ini kan penyakit sosial manusia nih, secara fitrah. Ya Allah, sholat, saya tuh istiqomah. Tapi udah banyak juga dulu saya gak sholat. Saya berdoa tapi gak khusyuk. Saya ibadah tapi pikirannya kacau. Nah, mendingan gak bisa. Nah, itu yang gak boleh. Sudah diukur ibu sama Allah, sudah diukur. Jangan putus asa dengan ibadah kita yang belum benar. Jangan putus asa dengan ibadah kita yang belum khusyuk. Jangan. Yang penting Bapak Ibu ikuti syarat rukun ibadah. Sholat bisa, puasa bisa, zikir bisa. Dah itu kerjain aja. Diterima enggak ya Pak Ustadz? Pasti diterima. Yang penting syarat rukunnya penuh. Nah sekarang ibadah kepada Allah, jangan pernah ragu, ya Allah Pak, saya ibadah sudah, tapi ini diterima apa enggak ya? Takut gak diterima, saya sia-sia. Kalau gitu mendingan gak bisa. Jangan. Terus ibadah, kalaupun ada yang salah, gak tahu, gak sempurna syarat rukunnya, tinggal tanya sama yang tahu. Jangan putus asa kalau kita ibadahnya belum khusyuk, belum sepenuhnya benar. Nih saya kasih tipsnya supaya yakin. Gak boleh ragu-ragu ibadah. Ya Allah, saya sujud, saya sholat, saya ruku, saya wudhu, seperti yang saya tahu dari belajar dulu sama guru ngaji saya. Saya takbir, saya baca Fatihah, baca tahiyat, ruku, sujud sampai salam, saya kerjakan nih sebisa saya, setahu saya. Kalau ada yang kurang-kurang, ya Allah tolong disempurnain ya. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa taqushuana wa ta'abudana wa ta'allumana wa tammin tafsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Kan engkau maha pengasih ya Allah, kalau ada yang kurang atulah saya akan memang manusia biasa, pasti banyak kurangnya. Jangan ya Allah ini kurang nih, mulai besok saya gak sholat lagi ya, percuma ya. Terus kerjain meskipun kurang, meskipun salah, meskipun belum tahu. Tanya makanya. Ad-dunya u'ti. Dunia itu saya berikan kata Allah. Kepada siapa? Man uhib wa man lam uhib. Kepada orang yang saya cintai maupun kepada orang yang saya benci. Siapa contoh yang Allah benci? Fir'aun itu melawan kepada Allah. Apa dikasih miskin? Malah dikasih kaya, dikasih kerajaan, dikasih semua tuh. Kekuasaan dikasih. Karena apa? Emang rezekinya Fir'aun, kasih aja. Kata Allah, saya kasih semua. Yang senangnya apa saja, yang buang-buang waktu, apalagi yang maksiat, yang zina, yang judi, yang apa saja ada rezekinya. Ya, jangan sampai dari jalan yang tidak
halal. Tapi kok ada rezekinya? Memang Allah kasih. Nggak peduli dia soleh, nggak soleh, dikasih pokoknya mah. Tetapi ibu bapak, al ilmu la u'ti illa man uhib. Tapi kalau ilmu agama, aku nggak kasih ke semua orang. Aku hanya kasih kepada orang yang aku suka. Dan salah satu tandanya Allah cinta kepada kita sesuai dengan hadisnya Rasulullah, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah kehendaki baik di dunianya, baik kehidupan dunianya, baik kehidupan akhiratnya nanti, kata Allah, aku akan kasih dia paham tentang agamanya. Ibu dari ngaji ngerti nggak yang saya jelasin? Ngerti Bu? Ngerti ya? Dari kemarin tentang zikir, keutamaan zikir, arti yang ibu baca. Kalau saya suruh baca tasbih, ibu bacanya apa? Istighfar Bu. Itu yang paling hafal lah pokoknya, istighfar. Terus ada lagi ta'awud. A'udzubillah. Kalau di sini bilangnya auju ya. Iya dah auju gitu ya. Ta'awud namanya Bu ya. Kalau bismillah itu basmalah. Hamdalah Bapak. Udah. Nah, dari ngaji tahu Pak, saya hamdalah itu ya alhamdulillah. Artinya tahu Pak? Tahu, sudah dijelaskan di bab-bab pertama. Dari ngaji jadi tahu, jadi paham. Jangan-jangan saya memang kepilih sama Allah supaya baik dunia akhiratnya. Kenapa? Tandanya ada. Allah kasih paham. Caranya Pak supaya paham? Ngaji. Nah, hadir saya. Oh, jangan-jangan saya ditadain nih sama Allah. Karena kalau harta yang maksiat dikasih, yang fasik dikasih, yang ahli duraka, ahli maksiat, Allah kasih. Tapi ilmu enggak Allah kasih ke semua orang. Dipilih sama Allah. Nah, maka itu bersyukur dengan adanya majelis taklim dan kita bisa hadir. Itu nikmat yang sudah besar. Ciri-cirinya ada. Tapi kalau ternyata ngaji juga dikasih lancar usaha dan hartanya banyak, usahanya bisnisnya lancar, itu bonus. Kalau bahasa santri mah barokah. Pak, berkah tuh maksudnya nambah uangnya. Bisa. Uangnya nggak nambah Pak, tapi rumah tangganya rukun. Kadang-kadang berantem Pak, cuma awet rajet. Awet rajet penting ya. Pagi berantem, malam pelukan kayak gitu. Ya kan? Jadi ada biasa, itu namanya dinamika dalam rumah tangga. Kalau di bumbu mah kadang kepedesan, ya enggak? Keasinan, cukanya kebanyakan asam. Yang penting jangan basi. Kalau udah basi nggak bisa dimakan. Itu berkah. Oke, apalagi Pak berkah. Sayanya rajin Pak ibadah, istri rajin ibadah. Lu anak juga mau ya diajak ke tempat ngaji. Biasanya malam minggu itu pengennya ke pasar malam. Iya, atau pasar mendadak, apa pasar dadakan? Ya pasar dadakan, pasar kaget. Itu kaget. Kalau pasarnya lebih cepat lagi, nggak ada jadwal, namanya pasar shock. Pasar kilat. Sekarang mau diajak ke pengajian, nggak jajan, nggak apa-apa, nggak ada tukang dagang di sini kan. Tuh, yang penting datang dari makanan banyak, aman anak-anak. Maka rezeki barokah itu banyak, tidak hanya hitungan uangnya, tetapi istri kau mau sholat. Ketika ada masalah dulu mah Pak marahnya luar biasa, sekarang mah lebih bagus. Kenapa? Diem. Berapa hari diemnya? Jangan seminggu diem. Sebentar aja. Siang diem, sorenya udah ketawa lagi. Malam pura-pura bikinin kopi, bikinin mie goreng. Maksudnya apa? Baik lagi. Anak mau ngaji, mau sholat, walaupun ibunya nggak ikut. Ada contohnya di sini. Rajin ke masjid. Safira. Mana? Ada nggak ibu Safira? Mana? Ada. Safira. Nanai. Ya, karena ikutan temenan. Aska, bapak ibunya nggak ke masjid, anaknya rajin. Bapak ibunya kerja, biarin anaknya rajin ke masjid. Siapa tahu. Nah, gitu barokah tuh gitu. Senang Ilham ke masjid, Nanai ke masjid, Pio ke masjid. Dah kan? Ya, apa itu bukan barokah? Tuh barangkali gara-gara wasilah bapak ibunya soleh. Pasti anaknya soleh dan soleh. Tandanya aja dah kita mah. Gak boleh, Pak harus yakin. Tadi mintanya apa sama Allah? Pasti dikasih.